Halo sahabat sehat, bertemu lagi dengan saya Fajar Gusmus, Master Instruktur Raksa Jasad. Oke, mungkin teman-teman sering bertanya-tanya, kenapa ya meskipun kita sudah makan banyak, badan kita juga tidak terasa nyaman atau gampang capek? Atau kenapa sudah coba berbagai macam diet tapi malah penyakit yang datang bukannya sehat? Nah, faktanya sahabat, 90% kendala di tubuh kita ini berawal dari pola makan yang kurang tepat. Hari ini saya akan mengajak para sahabat sehat untuk naik kelas. Bukan cuma sekedar makan, tapi saya mengajak sahabat sehat untuk menerapkan pola sarjana. Sehat ala Raksa Jasad Nabawa Datala. Kita akan bahas tuntas rahasia pola makan yang benar-benar membangun sel tubuh kita. Simak sampai habis, oke? Prinsip dari sarjana itu simpel. Anda harus paham kalau makan itu adalah bahan bangunan untuk raga kita. Bayangkan tubuh kita ini seperti rumah, bangunan. Kalau bata dan semennya tidak bagus, otomatis bangunan itu tidak akan lama atau gampang rusak. Kualitasnya tidak bisa lebih bertahun-tahun lah, atau kita bilang mudah rusak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi secara gambarannya, kalau kita diberi makanan yang bagus, nah itu otomatis membangun badan kita jauh lebih sehat dan lebih kuat, dan insya Allah akan panjang umur. Dalam ilmu Raksa Jasad Nabawa Datalah, kita berbicara soal makronutrien untuk energi dan mikronutrien untuk sistem hormon. Jangan cuma asal kenyang dengan karbohidrat, tapi perhatikan kombinasi protein dan mineralnya. Sebagai master instruktur, saya selalu tekankan apa yang Anda telan hari ini adalah investasi Anda untuk di kemudian hari. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, poin kedua ini yang paling sering orang abaikan yaitu waktu. Betul teman-teman, waktu. Mungkin teman-teman, saya sudah makan 3 kali sehari, saya pun makannya bergizi, tapi masih saja seperti awal tadi keluhan teman-teman, masih tidak enak badannya atau sering sakit malah. Nah, jadi untuk jamnya ini ada jadwal emas teman-teman di Raksa Jasad Nabawa Datala ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman usahakan makan pagi wajib di jam 3.30 sampai jam 07.00. Jadi jam setengah 4 pagi itu sudah boleh makan. Nah, terakhir makan teman-teman berhenti itu jam 7 pagi. Jadi untuk batas sarapan jam segitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada nih yang makan jam 9 atau jam 10. Nah, itu tidak akan maksimal teman-teman karena sel protoplasma itu tidak sedang haus-hausnya. Kenapa? Karena sel protoplasma itu membuka saat haus-hausnya menyerap nutrisi itu pagi di jam 3.30 sampai jam 7.00. Oke, seperti itu untuk sarapan teman-teman ya. Kemudian sekarang untuk makan siang. Makan siang itu di jam 11.00 sampai jam 13.00. Jadi untuk makan siang itu 2 jam. Biasanya untuk teman-teman yang kerja di kantor atau dimanapun, biasanya untuk jam makan siang itu teratur ya. Rata-rata perusahaan atau tempat teman-teman bekerja itu makan siang ya jam segitu, antara jam 11.00 sampai jam 13.00. Kemudian yang terakhir, teman-teman mungkin sering makan malam, sering dinner ya. Nah, itu teman-teman yang bagus itu secara keilmuan raksa jasad, makan malam itu dimulai jam 17.00 sampai jam 19.00. Jadi kadang teman-teman ada saya makan malam tapi jam 8, wah itu sudah terlewat batasnya teman-teman ya. Kenapa? Karena protoplasma itu membukanya tadi tuh jam 17.00 sampai jam 19.00. Nah, untuk teman-teman yang terbiasa makan kelewat dari jam itu, usahakan sekarang di jam 17.00 sampai jam 19.00. Setelah itu istirahat, biarkan badan teman-teman beristirahat, jangan makan sampai malam karena nanti akan menumpuk penyakit teman-teman ya. Jadi biarkan saat malam itu tubuh teman-teman
fokus untuk regenerasi sel, bukan untuk makan. Terakhir, soal rasa. Jadi rasa itu ada 3 teman-teman ya. Rasa manis, rasa asin, dan rasa pahit. Loh, kok nggak ada rasa pedas? Pedas itu bukan rasa teman-teman, tapi pedas itu sensasi ya. Nah, jadi misalnya teman-teman yang suka makan terlalu asin, nah itu akan membebani kerja ginjal kita dan paru-paru. Kalau terlalu manis bagaimana? Sama teman-teman, kalau teman-teman suka terlalu manis, maka lambung teman-teman yang akan terbebani. Bisa kita bilang bakalan lama-lama KO ya, kalah. Seperti itu teman-teman. Next yang terakhir, rasa pahit. Pahit yang berlebihan seperti dari kopi dan zat kimia itu akan membebani kinerja dari jantung. Jadi teman-teman yang ada gangguan di jantung, hindari rasa terlalu pahit ya. Menjadi seorang sarjana berarti Anda punya kontrol penuh memegang harmoni rasa agar organ tetap sehat dalam jangka panjang. Sahabat, sehat itu bukan sebuah kebetulan ya, tapi hasil disiplin kita dan ilmu yang tepat. Saya Fajar Gusmus mengajak sahabat semua untuk mulai mempraktekkan soal pola sarjana sehat ala Raksa Jasad Nabawa Datala. Karena jasad kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita rawat dan kita jaga. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan bagikan ke orang-orang terdekat, keluarga maupun sahabat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Saya Fajar Gusmus. Salam sarjana, sehat ala Raksa Jasad Nabawa Datala. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.